Salam, puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita hari ini adalah hari yang terakhir dari kegiatan kita di dalam bulan Ramadan ini. Tema renungan yang kita pelajari yang hari terakhir adalah tentang Paulus. Siapa itu Paulus? Apa pekerjaannya? Apa yang dilakukan setelah dia bertemu dengan Yesus? Paulus tadinya dia bernama Saulus, di mana dia begitu bangga dengan keberadaan dia. Saulus yang tadi merasa paling benar, paling suci, paling istimewa karena memiliki dua warga negara, yaitu warga negara Romawi dan Yahudi. Kemudian Saulus yang tadinya berpandangan tentang keselamatan, di mana orang selamat karena melakukan 10 hukum Taurat. Itulah sebabnya memang Saulus dia mengejar pengikut-pengikut Kristus, karena dia beranggapan bahwa pengikut-pengikut Kristus sesat. Kenapa? Karena dia pengikut Kristus menganggap Yesus adalah Tuhan, sehingga Paulus itu berusaha untuk menangkap dia. Tetapi akhirnya Saulus ditangkap Tuhan, dia bertobat dan namanya berubah menjadi Paulus. Apa yang kita dapat pelajari dari Paulus ini setelah dia menjadi Paulus? Yaitu pertobatan yang drastis, yang 180 derajat, di mana yang tadinya dia menangkapin orang-orang pengikut Kristus, tetapi akhirnya dia menjadi saksi Kristus. Dia menjadi rasul Kristus untuk memberitakan Injil, kabar baik. Ini adalah kabar baik, kabar kesukaan, kabar berita dari Tuhan yang isinya adalah bahwa keselamatan manusia bukan karena melakukan 10 hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat, tetapi keselamatan yang dari Tuhan kepada manusia itu karena manusia mendapat keselamatan karena anugerah kasih karunia Tuhan. Nah, setelah bertobat, dia berubah 180 derajat. Yang tadi merupakan suatu kebanggaan bagi dirinya, itu dianggap sampah. Sampah yang artinya dia tidak ada gunanya. Tadi dia sombong karena dia punya dua warga negara, tetapi setelah dia bertobat, apa yang dianggap suatu kebanggaan itu dianggap sampah. Jadi dia 180 derajat sekali dalam pertobatan itu. Nah, bagaimana dengan kita, anak-anak sekalian, yang kita sudah menjalani kegiatan bulan Ramadan ini? Ya, kita ambil bagian karena itu merupakan program dari pemerintah Dinas Pendidikan, sehingga semua murid harus mengikuti. Ya, kalau yang Muslim, dia kegiatannya tadi adalah sanlat, kita juga ikut ambil bagian di dalam pelajaran itu, sehingga Bapak harapan tadinya itu dari awal sampai akhir ini tidak ada yang absen, semuanya harus hadir dan aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan. Ya, walaupun melalui WA kita tetap bisa aktif. Bapak selalu bertanya ya kembali, jadi ada interaksi antara kita. Dan ini hari terakhir Bapak sengaja untuk divideokan supaya kita bisa langsung Bapak bertatap muka kepada kalian dan kalian bisa memahami artinya pertobatan itu tadi, bertobat. Jadi tema kita kemarin kan karakter di dalam pembentukan karakter melalui nilai-nilai agama. Nilai-nilai yang kita sudah pelajari, karakter itu apa, dan akhirnya sekarang ujungnya adalah pertobatan, berubah menjadi hidup yang baru, hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tidak lagi ada hidup yang lama, yaitu keegoan muncul, keangkuhan, kesombongan seperti Saulus. Dan ketika dia berubah menjadi Paulus, dia benar-benar bertobat luar biasa. Yang tadi dianggapnya kesombongan, sekarang dianggap seperti sampah. Dan Paulus menjadi saksi Kristus, dan dia menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan suratnya juga di dalam Alkitab ini adalah begitu banyak surat-surat dari Paulus, yang salah satunya ini kita renungkan, yaitu tentang Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan iman,
Itu bukan karena hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tetapi karena pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Jadi akhir dari pilihan kita adalah karakter kalian berubah menjadi baru karakter seperti karakternya Kristus, yang buah-buah roh itu muncul dalam kehidupan kita, itu kasih kita, sukacita kita, kebaikan kita, kemurahan kita, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Penguasaan diri ini yang sangat penting di dalam diri kita, sehingga kita terus bisa menjalani hidup ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri ibadah renungan kita hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya turunlah berkat Tuhan atas kalian semua. Haleluya. Amin.